Lina Mukherjee memenuhi panggilan di Treskrimsus Polda Sumatera Selatan terkait dirinya ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama usai konten makan babi. Berdasarkan pantauan tribunsumsel.com, saat itu Lina Mukherjee memenuhi panggilan tim penyidik unit cyber di Treskrimsus Polda Sumsel Rabu 3 Mei 2023 pagi. Saat itu Lina Mukherjee sampai di Polda Sumsel sekitar pukul 9.58 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan mobil dengan plat B124BHA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, update terkini perkembangan perkara dugaan penistaan agama dengan tersangka Lina Mukherjee. Kemarin yang bersangkutan telah mendatangi Polda Sumatera Selatan untuk menjalani proses pemeriksaan. Setelah diperiksa kurang lebih selama 12 jam, akhirnya penyidik Polda Sumatera Selatan, khususnya ya ini di Reskrimsus Polda Sumatera Selatan, memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Lina Mukherjee dalam dugaan tindak pidana penistaan agama. Teman-teman sekalian, sebagai edukasi ya, memang kalau dalam perkara-perkara tindak pidana umum atau tindak pidana khusus ya, itu biasanya pemberlakuan penangkapan itu 1 kali 24 jam. Artinya orang itu diperiksa, setelah 1 kali 24 jam harus jelas statusnya. Apakah dia ketika diperiksa menjadi saksi kemudian ditetapkan sebagai tersangka, itu juga harus jelas. Kalau kemudian dia menjadi tersangka sebelum diperiksa, itu dalam waktu 1 kali 24 jam harus juga ada kejelasan apakah dia dilakukan penahanan atau tidak. Itu harus jelas. Intinya secara teoritis, penangkapan terhadap seseorang untuk diperiksa itu dalam waktu 1 kali 24 jam harus jelas apakah dia dilakukan penahanan atau tidak. Itu dalam perkara-perkara yang pada umumnya begitu. Cuman ada 2 perkara yang masa penangkapannya atau pemeriksaannya itu berbeda ya. Kalau dalam perkara narkotika itu penangkapan itu 3 kali 24 jam. Artinya orang itu boleh ditangkap diperiksa selama 3 kali 24 jam meskipun belum dilakukan penahanan. Kalau dalam perkara terorisme itu lebih panjang lagi, itu 14 kali 24 jam bahkan bisa dilakukan perpanjangan penangkapan. Mungkin karakteristik tindak pidana itu yang membedakan kenapa yang tindak pidana itu yang pada umumnya itu 1 kali 24 jam, kemudian pada tindak pidana narkotika 3 kali 24 jam, kalau pada terorisme 14 kali 24 jam dan bisa dilakukan perpanjangan penangkapan selama 7 kali 24 jam. Karakteristik tindak pidana dan tingkat kesulitannya yang berbeda. Teman-teman sekalian, kalau dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kalau KUHP itu prosedurnya ya, tata caranya bagaimana begitu. Perbedaan antara KUHP dan KUHP itu ya di situ. Kalau KUHP itu mengatur tata cara pelaksanaan proses hukum pidana, kalau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu berisi tentang substansi atau pasal-pasal tindak pidana. Jadi perbedaannya di situ. Makanya kalau KUHP itu hukum formilnya, kalau KUHP itu hukum materialnya. Kembali ke soal penahanan ya. Kalau kita baca di pasal 21 ayat 4 KUHP, itu penahanan itu bisa dilakukan terhadap tindak pidana yang ancamannya maksimal 5 tahun ke atas ya.
5 tahun ke atas ancaman maksimalnya itu bisa dilakukan penahanan. Atau pidana-pidana tertentu meskipun tidak 5 tahun, itu ada di 21 ayat 4 huruf B. Jadi cuman pada prinsipnya ya, pada umumnya kalau pidananya ancamannya 5 tahun ke atas itu bisa dilakukan penahanan. Terhadap di bawah itu tidak bisa dilakukan penahanan kecuali pasal-pasal tertentu ya. Contohnya misalkan penggelapan. Penggelapan itu ancaman maksimalnya cuma 4 tahun, tetapi bisa dilakukan penahanan karena dia masuk ke dalam pasal-pasal pengecualian. Jadi kalau Lina Mukherjee ini dilakukan penahanan, itu sudah menjadi hak dan kewenangan penyidik, karena pasal yang disangkakan itu membolehkan penyidik untuk melakukan penahanan. Dalam kasus ujaran kebencian berdasarkan sara dan penistaan agama, itu ancaman maksimalnya 6 tahun pidana penjara. Jadi boleh dilakukan penahanan. Teman-teman sekalian, penahanan ini melegakan berbagai pihak ya, khususnya umat Islam, meskipun ada pihak-pihak tertentu yang mengkritik jeratan pidana terhadap Lina Mukherjee. Di antaranya dari YLBHI ya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ketuanya siapa itu, Zainal siapa begitu, mengatakan bahwa penetapan tersangka pada diri Lina Mukherjee itu berlebihan lah. Ini juga didukung salah satu Gus siapa ya dari PCNO ya, Gus Payat atau siapa itu, dianggap berlebihan ya, karena ini pasal karet begitu menurutnya. Dan ditambahkan lagi ya, dosa-dosanya sendiri kok kenapa dijatuhi pidana begitu, kenapa diproses pidana begitu. Itu kan dosa yang dibuat oleh Lina Mukherjee sendiri, harusnya tidak usah masuk ke dalam ranah hukum pidana. Kalau itu menurutku sih ya logikanya agak kacau lah. Kalau semuanya disimpulkan seperti itu, ya sama aja lah. Orang mau pasang foto porno atau bikin status atau bikin tweet foto-foto porno, video-video porno, ya itu juga dosa-dosanya sendiri itu. Orang mau coret-coret yang tidak pantas terhadap foto presiden, itu juga salah-salah sendiri itu, kalau cara berpikirnya seperti itu. Kalau dalam kasus Lina Mukherjee, itu bukan dosa sendiri. Dosa sendiri yang kemudian dipublikasikan. Artinya sudah masuk ke ruang publik, ke ranah publik. Kalau Lina Mukherjee melakukan itu, makan babi dengan baca bismillah di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri, tanpa sengaja orang tahu begitu, mungkin itu wilayah private dia. Tetapi ketika sudah dimasukkan ke dalam ranah publik, untuk beralibi dengan itu dosa sendiri, itu yang tidak masuk akal lah. Kalau pola pikirnya seperti itu, ya masing-masing orang akan semaunya upload video porno atau foto-foto porno begitu. Jadi kadang-kadang aneh lah orang-orang yang memberikan pembelaan yang berlebihan. Kalau dianggap pasal karet dalam perkara-perkara tertentu mungkin iya, dalam kasus-kasus tertentu mungkin iya, membedakan antara kritik dan hinaan begitu. Tetapi dalam kasus ini sudah sangat jelas kok, ada begitu nyata ya, perasaan umat Islam yang sekian banyak jumlahnya yang disakiti karena kontennya dari Lina Mukherjee. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.